Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari ini, sampai detik ini masih memperkenankan kita untuk senantiasa bersujud, untuk senantiasa berkhidmah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti jalan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah satu hadiah yang begitu agung yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, ketika kita menjadi umat Rasulullah yang kita isi hari-hari kita dengan lalai kepada Allah, kita isi hari-hari kita dengan maksiat kepada Allah, kemudian Allah berikan kita satu anugerah yang luar biasa, di mana di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya yang mau melakukan ketaatan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan setiap kebaikan kita. Hadirin ikhwani rahimakumullah, disebutkan di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia qiyam, dia melaksanakan perintah Allah, dia melaksanakan qiyamul lail, maka tujuan pelaksanaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasan yang Allah berikan kepada orang tersebut? Balasan yang Allah berikan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat hadirin ikhwani rahimakumullah, begitu istimewa bulan ini, sampai-sampai setiap doa yang kita panjatkan di bulan tersebut adalah menjadi doa yang mustajabah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah da'watus shaim, adalah doanya orang yang berpuasa. Maka saat kita puasa, jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Setiap permintaan kita, setiap munajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, da'watul mazlum, yakni doanya orang yang didolimi. Hadirin ikhwani rahimakumullah, orang-orang terdahulu begitu mementingkan momen-momen di dalam bulan Ramadan. Setiap kesempatan di bulan Ramadan mereka jadikan kesempatan emas. Mereka beribadah dengan ibadah yang tidak mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Sebagian dari mereka ada yang baca Al-Quran, ada yang sebagian dari mereka melakukan ibadah-ibadah sunnah, sebagian dari mereka memperbanyak istighfar kepada Allah, sebagian dari mereka banyak bersedekah. Kenapa? Karena setiap amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, baik itu amalan wajib, entah itu amalan sunnah, disebutkan dalam satu riwayat, amalan sunnah yang kita lakukan menjadi pahala dari amal wajib. Sedangkan amal wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pesannya, beliau juga mengatakan, "Hadza yaumus sabr." Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran.
was-sabru thawabuhu al-jannah. Sedangkan kesabaran itu balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah, bersabar di dalam menjauhi larangan Allah, bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Apa balasannya Allah berikan? Allah tidak membatasi pahala yang Allah berikan kepada mereka. Hadirin ikhwani rahimakumullah, maka ini adalah satu kesempatan buat kita semua, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan sanak kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan bersedekah, dengan berbuat kebaikan kepada mereka. Hadirin ikhwani rahimakumullah, sekali lagi ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa, jangan pernah kita sia-siakan. Yang terakhir ada satu kisah, bagaimana ada seorang majusi yang dia ini miliki anak. Saat bulan Ramadan tiba, maka anak seorang majusi ini kemudian makan di hadapan orang-orang yang berpuasa saat itu. Maka orang tua yang melihat saat itu, orang tuanya yang melihat saat itu kemudian melarang si anak tadi. Bahkan di riwayat tersebut disebutkan orang tua itu sampai memukul anaknya tadi. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak bisa menghormati orang-orang muslim di saat bulan Ramadan? Maka saat kemudian majusi tadi meninggal. Subhanallah, sesaat kemudian ada satu orang soleh bermimpi melihat majusi tadi mendapatkan satu pemberian yang istimewa dari Allah, ada di satu kedudukan yang luar biasa. Maka orang soleh tadi bertanya, wahai majusi, bukankah anda seorang majusi, orang yang tidak beriman kepada Allah? Kenapa anda mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa, diberikan pakaian yang indah, tempat yang istimewa? Maka majusi tadi mengatakan, sungguh ketika aku sebelum meninggal, aku dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Karena apa? Karena aku pernah melarang anakku untuk tidak makan di hadapan orang-orang yang berpuasa, karena aku menghormati orang-orang yang berpuasa. Lihat hadirin ikhwani rahimakumullah, seorang majusi yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memuliakan bulan Ramadan, Allah berikan dia anugerah dengan Islam. Dia diwafatkan oleh Allah, sebelum dia wafat Allah muliakan dia dengan agama Islam. Maka ini menjadi satu penyemangat buat kita sebagai seorang muslim. Kita tentu harus lebih daripada majusi tadi di dalam menghormati bulan Ramadan, tentu dengan memperbanyak ibadah dan tentu dengan banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hadirin ikhwani rahimakumullah yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semua insyaallah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah dengan memuliakan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.